guys, jumpa lagi guys. Kita akhir pekan lagi, pasti ada yang menarik lagi di akhir pekan ini. Ya, sudah rutinitas kita mau ajak berputar lagi di Pulau Buton. Kali ini kita mau ke Lasalimu. Kebetulan di sana ada pesta adat. Tempatnya Wow Leona. Betul nggak? Ah, betul. Ya, jadi kekayaan budaya Buton ini masih terus dikenang atau diangkat citranya dengan kegiatan-kegiatan ritual adat seperti ini. Kita harus bangga memiliki budaya. Oke? Generasi yang baik itu generasi yang mencintai budayanya. Oke, ke Lasalimu kita. Perayaan Pesta Adat Desa Waru siap dimulai. Mantan Bupati Buton bersama seluruh rombongan
sekaligus tokoh pemerhati budaya Buton, Bapak Samsu Umar Abdul Samim SH, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Buton, yang kami hormati para kepala SKPD Kabupaten Buton yang sempat hadir, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah juara sehingga kita bisa dapat hadir berkumpul di tempat ini sehubungan dengan acara syukuran ritual adat tahunan Pesta Kampung Desa Waledana. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan di alam yang terang benderang seperti yang kita nikmati sekarang ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama berbahagia. Acara syukuran ritual adat tahunan Pesta Kampung Desa Waledana, Kecamatan Lasairu, Kabupaten Buton diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Maharani. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Samad Elsos disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Buton, yang kami hormati mantan Bupati Buton sekaligus pemerhati budaya Buton, Bapak Samsul Umar Agus Samil Bisan, yang kami hormati anggota DPRD yang sempat hadir, yang kami hormati para kepala SKPD Kabupaten Buton yang sempat hadir, serta seluruh tamu dan hadirin yang sangat berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara sempurna ritual adat tahunan Pesta Kampung Desa Walayona. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang tidak berada ke zaman yang berada. Bupati Buton serta tamu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para bupati serta para tamu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami. Seperti yang telah terkenal selalu bahwa acara ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun oleh masyarakat Desa Walayona sebagai bentuk apresiasi atas syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat Walayona setiap tahunnya. Oleh karena sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya, maka pemerintah desa dan masyarakat Desa Walayona membentuk panitia penyelenggaraan sekolah ritual adat tahunan Pesta Kampung. Maka pada hari Jumat tanggal 18 bulan 12 tahun 2020, pemerintah desa, masyarakat Desa Walayona yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, Bangsa, BPD dan tokoh pemuda serta masyarakat Walayona mengadakan musyawarah desa yang dimana di dalamnya tersebut disepakati beberapa poin. Kesepakatan yaitu yang pertama, penetapan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu hari Sabtu tanggal 26 bulan 12 2020 tepatnya pada hari ini. Kemudian yang kedua, pembentukan panitia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 yang terdiri dari unsur pemerintah desa, Kadikantibnas, Bangsa, BPD Desa Walayona, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh kecil. Kemudian yang ketiga, sumber dana berasal dari swadaya masyarakat Desa Walayona. Bapak Bupati serta tamu undangan yang saya hormati, saya selaku Ketua Panitia mewakili seluruh masyarakat Desa Walayona mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia dan masyarakat serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yang telah mendukung dan membantu penuh sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Kemudian kami sebagai panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kami menyadari sebagai insan yang beriman tidak mampu dengan segala kekurangan kata-kata tak ada berani kata-kata. Kita berdoa serta tamu-tamu yang saya hormati. Demikian kata sambutan dari saya. Apabila ada kata-kata sambutan yang tidak berkenan atau tidak atau hal yang terlupakan, saya selaku pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan latar belakang sejarah perayaan Pesta Ritual Adat Masyarakat Desa Walayona oleh Bapak Laode Zahaba SHI MSI selaku PJ Kepala Desa Walayona dengan hormat disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Buton, yang kami muliakan mantan Bupati Buton, Bapak Samsu Umar Abdul Salim Sanjidaku, selaku pemerhati budaya Kabupaten Buton. Yang terhormat para anggota DPR yang sempat hadir, yang terhormat para kepala SPBD Kabupaten Buton, yang terhormat Camat Lasarimu, yang terhormat Camat Kapolri, serta undangan hadirin yang sama berbahagia. Puji syukur kepanjatan kehadirat Allah SWT pada hari ini kita dapat berkumpul di Baruga Desa Waliona dalam rangka syukuran ritual adat tahunan Pesta Kampung Desa Waliona, Kecamatan Lasarimu. Salam dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau pada hari ini kita masih menjadi pengikut yang setia. Bapak Bupati serta hadirin tamu undangan yang kami hormati, Desa Waliona adalah desa terletak di bagian utara Kabupaten Buton dan menjadi desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buton Utara. Kemudian desa ini juga mempunyai jumlah penduduk lebih kurang 850 jiwa yang terdiri dari 354 kakak dan memiliki luas wilayah 15.060 km. Lalu dari itu sumber mata pencarian masyarakat Desa Waliona adalah petani kebun dan juga mempunyai profesi sebagai nelayan penangkap ikan. Bapak Bupati serta hadirin tamu undangan yang kami hormati, izinkan kami untuk membacakan riwayat singkat tentang latar belakang pesta syukuran ritual adat masyarakat Desa Waliona. Pesta ritual adat masyarakat yang kami laksanakan ini adalah merupakan pesta yang sudah dilaksanakan oleh para leluhur kami terdahulu hingga sekarang, di mana hal ini dilaksanakan pada setiap akhir tahun atau setelah masyarakat selesai panen padi ladangnya maupun tanaman yang lain yang disebut dengan istilah pesta panen, atau dalam bahasa daerah kami disebut dengan istilah Bongkano Kopo. Pesta panen atau Bongkano Kopo ini diawali dengan hasil panen pada masyarakat pada waktu itu. Sebelum masyarakat menikmati hasil panen padinya atau yang lain, terlebih dahulu kami harus menyentuh dulu sebagian dari hasil panen padi atau tanaman lain masyarakat kami kepada pihak Kesultanan Buton, di mana hal ini merupakan salah satu kewajiban pada penghasilan masyarakat atau yang disebut dengan istilah UPT. Namun, sesudah masyarakat menyentuh UPT tersebut ke pihak Keraton Buton, barulah masyarakat bisa menikmati hasil panennya tersebut. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun para leluhur kami melakukan hal seperti itu, tiba-tiba ada seorang yang memerintahkan kepada masyarakat bahwa mulai sekarang untuk penyetaan UPT kepada pihak Kesultanan agar supaya dihentikan dengan alasan jarak tempuh yang begitu jauh dan tidak bisa membahayakan bapak ibu, bahwa betapa sulitnya hubungan antara daerah ini dengan Keraton Kesultanan Buton pada saat itu. Sedangkan UPT ini harus disetor walaupun dengan berjalan kaki menyusuri hutan belantara dengan memikul UPT tersebut, sehingga seseorang tersebut mengambil keputusan untuk menahan UPT tersebut dengan mengatakan bahwa daripada berusaha payah UPT ini disetor ke keraton, lebih baik UPT ini kita rayakan di daerah kita sendiri dan kita laksanakan sesuai dengan adat istiadat kita masing-masing. Kemudian kita undang masyarakat, para adat-tolan, para sahabat yang ada di sekitar wilayah kita, untuk kita rayakan bersama-sama di tempat yang ditentukan. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk
mengikat silaturahmi antara sesama umat manusia yang ada di sekitar kita. Kemudian acara ini kita jadikan salah satu bentuk tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT, di mana pada tahun ini kita masih diberi rezeki umur panjang serta kekuatan lahir dan maupun batin kepada kita semua. Dan kita mohon kepadanya agar di tahun berikutnya kita masih berkumpul seperti ini, juga masyarakat hasil kita ini, amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati serta hadirin tamu undangan yang kami hormati, adapun orang tua yang kami masukkan tadi bernama Laude Pongko, di mana beliau kelahiran Kakinawe yang sekarang disebut Waorona, tepatnya pada kali Kamali Patola yang menjadi perbatasan desa Waorona dan desa Mata Kabupaten Buton Utara. Sewaktu Laude berlalu dari Waorona turun ke laut mencari ikan, dia melihat seorang perempuan dan ditemuilah. Namun setelah melihat Laude Palala, perempuan tersebut menghindar dan bersembunyi. Laude Palala mendatangi tempat perempuan tersebut. Ternyata melihat seorang bayi yang baru lahir dengan beberapa barang yang berharga yang ditinggalkan perempuan tersebut. Kemudian Laude Palala menyelimuti bayi tersebut dengan selendang Kamani Patola. Bayi tersebut diambil dan dibawa pulang ke kebunnya. Dalam perjalanannya berhenti pada suatu tempat, beliau mengambil dan menancapkan tempatnya dan berniat, kalau memang ini betul anaknya Sultan Buton, maka muncul air. Ternyata atas kuasa Allah SWT muncullah air dari batu, dan bayi tersebut dimandikan dan dibersihkan, yang sekarang disebut kue lalaki pada desa Waorona. Bayi tersebut dibesarkan oleh Laude Palala untuk diangkat menjadi anaknya. Selanjutnya, Laude Pongko adalah salah satu anak dari Sultan Buton ke-20 bernama Himayatuddin Muhammad Saidi atau disebut Okuta Iko, di mana beliau memerintah 2 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1750 sampai tahun 1752, dan periode kedua beliau menjabat sebagai Sultan yang ke-23 pada tahun 1760. Dan kita tahu bersama bahwa beliau atau Okuta Iko ini baru saja dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada tahun 2019 lalu. Jadi yang bernama Laude Pongko inilah yang menahan peti tersebut, dan setelah beberapa kali peti ini tidak disetor kepada Kesultanan Buton, maka suatu waktu Sultan Buton mengutus punggawanya untuk menelusuri hal tersebut, mengapa peti tidak disetor, sehingga datanglah para punggawa dari Kesultanan Buton dan mempertanyakan hal ini kepada masyarakat, dan masyarakat menjawab yang menahan peti ini adalah seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari Kesultanan Buton. Maka ditemuilah Laude Pongko ini dan langsung dibawa orang ini tersebut untuk mempertanggungjawabkan langsung dengan apa yang beliau lakukan di wilayah ini di hadapan Sultan pada saat itu. Setelah sampai di keraton, Laude Pongko ini menceritakan semua apa yang beliau ketahui. Akan tetapi Sultan tidak percaya dengan cerita itu, dan terakhir beliau menggunakan salah satu pemberian ayahnya itu melalui ibunya, yaitu sebuah cincin itu. Dan setelah melihat cincin tersebut, berubahlah wajah Sultan dan pertama yakin bahwa benar ini adalah salah satu anak dari keturunan saya, sehingga beliau ditahan untuk tetap tinggal di keraton Kesultanan Buton. Akan tetapi beliau lebih baik tinggal di luar daripada tinggal dalam keraton. Dan sekaligus beliau memilih sebuah tanah yang disebut dengan Konto atau seorang kepala adat di wilayah ini, sehingga pada waktu itu juga beliau diberi izin untuk pulang, diberikan lagi satu lembar jubah dan satu pedang dalam bentuk panjang
Demikianlah seperti ini perwujudan dari proyek dari Sultan Buton, dan ini juga pemberian dari Sultan Buton kepada anaknya Lori Kongo. Lanjut, pemberian tersebut berupa juga dan satu pedang dalam bentuk parang sebagai cenderamata dari ayah beliau, dan sekaligus diberi mandat untuk menjaga wilayah utara Kesultanan Buton serta memberikan hak untuk mengelola UPT tersebut di wilayahnya yang disebut dengan KDI Watu Matobe. Kita tahu bersama bahwa di wilayah Kesultanan Buton ini terdiri 4 KDI yang disebut dengan Matana Sumba, atau juga keempat alamat angin, di mana masing-masing KDI dan mempertanggungjawabkan serta menjaga keutuhan wilayah masing-masing dan dari serangan musuh pada zaman itu. Adapun Matana Sumba tersebut, pertama Wapula menjaga wilayah bagian utara, Lapandewa menjaga wilayah bagian selatan, Mawasangga menjaga wilayah bagian barat, Watu Matobe menjaga wilayah bagian utara. Kemudian, khususnya kaki Watu Matobe ini terdiri dari 4 ponto. 1. Ponto Togobesi yang terletak di Desa Wawalena. Kedua, Ponto Na Kapola yang terletak di Desa Paliwata. Ketiga, Ponto Na Kaubango yang terletak di Desa Wangbulu. Keempat, Ponto Na Kosambi yang terletak di Desa Kapinawe. Kemudian ada 3 kaponto sekarang di wilayah Kecamatan Kapontori. Hanya 1 kaponto yang terpisah dari 4 kaponto tersebut, yaitu Pontonan Provinsi, khususnya Desa Wawalena dan sebagian dari masyarakat Pontonan Kosambi, yaitu Desa Kinawe, secara keseluruhan wilayah dan masyarakatnya masuk di wilayah Kecamatan Lasalimu. Bupati Buton serta hadirin tamu yang kami hormati, inilah latar belakang mengapa acara pesta syukuran ritual adat tahunan ini kami laksanakan di daerah kami sendiri, khususnya di Desa Wawalena Kecamatan Lasalimu ini. Dan acara ini sudah merupakan acara adat budaya yang dilaksanakan sejak dari leluhur kami terdahulu. Dari acara ritual adat kami ini dilaksanakan sejak 2,5 abad yang lalu hingga sekarang, di mana acara ini kami laksanakan pada setiap akhir tahun seperti sekarang ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan oleh mantan Bupati Buton sekaligus tokoh pemerhati budaya Buton kepada Bapak Samsu Umar Abdul Samiun SA dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Buton, yang terhormat para pejabat Eselon 2, Eselon 3, lingkup pemerintah Kabupaten Buton yang berkesempatan hadir, yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, khususnya Dapil Lasalimu ya, Dapil 2 yang berkesempatan hadir, yang saya hormati camat masing-masing, camat Lasalimu, camat Kapontori, dan teman-teman kepala desa yang alhamdulillah berkesempatan hadir juga, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hadirin undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah,
di siang menjelang sore hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di Baruga Desa Wahoyora dalam rangka memperingati ritual adat kampung Desa Wahoyora yang diselenggarakan secara turun-temurun sampai hari ini. Alhamdulillah kita semua mendapat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini dapat kita berkumpul dan berharap agar kiranya dalam rangka kita mensyukuri nikmat rahmat yang diberikan Allah Ta'ala pada seluruh masyarakat kita di Kecamatan Kabupaten Buton, khususnya di Kecamatan Salimu, lebih khusus lagi di Desa Wahoyora ini. Mudah-mudahan hasil panen yang baru saja melimpah dan menghadapi musim tanam ke depan tetap mendapat hidayah rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sekalian yang saya berikan, ini entah yang sudah keberapa kali saya mengikuti rombongannya Pak Bupati mengikuti acara adat. Hanya kalau dulu versinya terbalik, saya dihadir dan Pak Bakri mendampingi sebagai wakil. Sekarang saya wakil, saya dampingi lagi dia sebagai bupati dan saya mantan bupati. Jadi hampir tidak ada gunanya sebenarnya karena ada dia. Dan itulah yang sangat spesifik sekali yang dapat kita pertemukan dalam satu rekatan yang betul, di mana bahwa kapanpun dan tempoh apapun juga, kalau rasa jiwa sudah ditanam jauh di dalam lubuk hati sahabat yang paling dalam persahabatan itu, maka orang dan waktu itu tidak bisa bertahan. Apalagi yang menjadi fokus pembicaraan adalah Kabupaten Buton yang kita cintai bersama-sama. Tentu pengalaman kita sama sebenarnya, sama-sama kita menjabat. Hanya dulu saya bupati, beliau wakil, dan sekarang beliau aktif jadi bupati. Saya untuk sementara off, dan insyaallah menunggu rahmat berikutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepercayaan lagi. Tapi yakinlah, seorang politisi dan budayawan itu lahir dalam waktu kapanpun dia datang dan tidak akan ada pernah bisa berhentikan itu. Insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu yang akan datang, mudah-mudahan dalam skala yang lebih besar lagi. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diulas-ulas sedikit masalah budaya dan sebagai yang dilekat dan disadarkan kepada saya sebagai umat di budaya. Sebenarnya tidak juga, saya hanya menikmati dan senang bicara soal budaya itu. Jadi kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Buton ini adalah implementasi dari Kesultanan Buton. Jadi kalau dulu kita hitung ada Kesultanan Buton, dan setelah Kesultanan Buton masuk bergabung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berubah nama kita dari Kesultanan Buton menjadi Afdolin Buton and Laowi. Jadi keseluruhan, ya, artinya Kesultanan kerajaan ini sudah tidak ada lagi, dia berbentuk daerah Afdolin Buton and Laowi. Cakupan wilayahnya ya Sulawesi Tenggara hari ini, bahkan masih masuk Selayar. Ya, jadi Selayar itu masih masuk wilayah Kesultanan Buton. Makanya dalam salah satu sion-sion kita kan itu adalah Pontono Palu, Turupa, Gundu-Gundu, Barangkatopa, Pontono Wanililo, Pontono Silea. Silea itu Selayar. Pontono Silea itu Pontono Silea dan Silea, lalu kemudian Pontono Siopu dan Pontono Balai yang ke-9. Yang disebut dengan Sarata merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat Kabupaten Buton, termasuk 4 baraka yang ada dulu,
untuk mengangkat dan memberhentikan sultan. Jadi tadi kalau disebut-sebut ada nama Donto itu berarti dari pihak Walaka. Jadi kita ada 72 kadie. Kalau kadie itu ada di dalam kadie kaum Walaka. Sekarang di Kota Bogor itu 2 kadie. Kaum Walaka, lelaki Walaka itu. Artinya syurumuna dengan lelaki itu. Nah 70 kadie itu yang di luar itu bertebaran di seluruh Kesultanan Buton, termasuk 4 balaka yang ada. Nah salah satunya disebut untuk membedakan itu ada 2. Kalau satu misalnya Wawalona itu kalau disebut Monto, maka garis turun dia itu dari Walaka, artinya dari Togela. Kalau garis Suraya yang kemudian pimpinan wilayahnya disebut dengan Lakina, maka itu garis turunnya dari Kaumu, karena antara Walaka sama Kaumu itu sebenarnya orang tua dan anak. Jadi kalau sekali lagi tadi sebut ada Honto, itu kita sudah tahu itu wilayah Walaka. Nah umumnya Bapak Ibu sekalian, yang tadi juga disinggung itu sebelum saya kembali ke penelitian tadi soal Kesultanan Buton itu, saya tuliskan sedikit. Umumnya Asolumba itu terdiri dari 4 kita bilang tadi mata Asolumba, seperti Wadula, Lapadewa, kemudian Prasangka, Watu Motori. Watu Motori itu mulai dari Kabupaten sampai sini, dan umumnya itu bahasa yang dipakai bahasa Pancana. Jadi ada 2 tuh. Satu yang mewakili Pancana itu di bagian sini, dan satu yang meliputi Cia-Cia itu dari Salana Kadie sebutnya. Kan serata kita itu ada dibilang Kaumu, lalu Walaka orang tuanya, lalu Papara itu rakyat. Nah dari paparan ini tadi kita bisa memahami bahwa makanan Solumba itu dibebankan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kesultanan Buton pada saat itu. Inilah Bapak Ibu sekalian yang mengilangi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang dianut oleh NKRI ini sekarang, pertahanan semesta. Pertahanan semesta ini sebenarnya dari Kesultanan Buton ini, di mana seluruh pertahanan negara ini, timur, barat, utara, selatan itu diberikan kepada rakyat sebagai mata ujung tombaknya. Hampir tidak panglima sebenarnya, karena itu bukan seorang panglima sebenarnya, dia hanya memanage saja, karena seluruh wilayah-wilayah itu dikuasai dan rakyat untuk melakukan pertahanan. Jadi ada 2 contohnya. Kalau disebut Monto maka dia dari Walaka, kalau disebut Lakina maka itu dia dari Kaumu. Ya. Jadi Kaumu itu Bapak Ibu sekalian adalah anak dan bapaknya itu Walaka. Walaka dari Kaumu itu yang disebut oleh top leadernya atau leader topnya Sultan, sementara dari Walaka leader topnya itu Montonya. Jadi dengan Sultan itu tadi, tapi itu anak dengan bapak. Nah Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi, kita dulu 4 balaka yang namanya apa tadi disebut tadi itu upeti. Sebenarnya masyarakat tidak dibebankan upeti pada saat itu, yang ada hanyalah bagian pajak yang nanti akan didistribusikan. Upeti itu hanya diwajibkan pada 4 balaka yang ada, Balaka Tiwur, Batara Una, Balaka Una, Batara Kaidupa, dan Batara Kulit Susu. Itu wajib upeti ketika pelantikan sultan. Misalnya dari upeti yang datang dari Murah itu 40 doa, dan tambah suhu itu. Lalu ada lagi satu, saya kurang tahu satunya lagi. Itu petanda upeti. Tapi kalau kepada rakyat bukan upeti namanya. Itu bagian pajak yang diambil lalu untuk didistribusikan. Kata upeti melekat pada balapan. Jadi biar apa namanya clear dia punya sinopsisnya itu tadi. Jadi sekali lagi yang namanya upeti oleh Kesultanan Buton diwajibkan hanya 4 balaka saja. Pernah dulu Balaka Luna
pada saat pelantikan Sultan tidak sempat datang membawa peti, itu yang dijemput lehernya pasti. Karena itu sudah diadakan, dibilang namanya pemberontakan. Kalau sekarang zamannya apa namanya itu? Kapan pada saat pelantikan Sultan dan salah satu dari laki-laki itu tidak datang, pasti dia akan diambil lehernya. Pasti. Karena itu dianggap sudah makan, tidak tunduk pada Kesultanan Brunei. Jadi bukan pajak, upeti. Upeti itu ada 4 barata saja. 2 kali pernah terjadi di Brunei. Pernah itu. Di tempat yang lain tidak ada menunjukkan itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya kembali kepada Kesultanan Buton. Kenapa Kabupaten Buton serius saya terus mendampingi di sini? Sebab sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, Kesultanan Kabupaten Buton itu adalah implementasi dari Kesultanan Buton. Makanya saya serius di sini. Kecuali serius, saya juga terus menuntut Buton ini. Kalau walaupun mungkin saya sudah tidak aktif lagi, tapi terus saya mendonasikan pikiran-pikiran baik dari teman-teman yang kerja-kerja atau kepada Pak Bakri sebagai bupati. Kenapa? Karena Kabupaten Buton ini cerminan kita secara keseluruhan. Dulu setelah kita masuk dan maka penghapusan swaperaja, Kabupaten Buton itu masih utuh, masih 31 ya, 31 kecamatan, termasuk Kota Bau. Lalu Kota Bau mengalami peningkatan status. Kita kemudian Pasafei itu tahun 2001 ya, kalau saya tidak salah itu. Pasafei beliau jadi bupati yang ke-7 pada saat itu, dan pasca penghapusan swaperaja, bupati Buton yang pertama itu Pak Halim, lalu kemudian Pak Kasim, lalu ketiga itu Pak Zainal Arifin Sugianto, lalu kemudian Pak Hansa, lalu Pak Lubis, lalu kemudian Pak Saibul, lalu kemudian Pak Sateka. Yang ke-8 saya. Ada ciri khas di situ dari Pak Sateka ini masih 31 kecamatan. Ke saya tinggal 21. Karena kita Pak Sateka sudah melepas Bupana, lalu juga melepas Wakatobi. Nah, di tangan saya bupati yang ke-8 melepas lagi Buton Tengah dan Buton Selatan. Jadi di tangan Pak Bakri sekarang tinggal yang kecil saja, tinggal 7. Jadi dari 31, lalu 21, lalu 7. Dan saya kira tidak ada lagi itu, tidak terpisah lagi, tidak ada lagi pemekaran. Nah, apa yang mau kita ambil di sini, Bapak Ibu sekalian? Kita mau ingin satukan kembali ini lagi, tidak hanya dalam bentuk yang kecil itu, tapi dalam konteks yang lebih besar lagi. Umpamanya, kalau tadi penghapusan swaperaja kita 31, kita utuhkan kembali itu, sekarang terwujud dalam sebutan yang disebut dengan Kepton sekarang, Kepulauan Buton. Itu sudah mencerminkan yang 31 itu tadi. Ya, hanya saja legitimasi dari pendirian sebagai provinsinya memang belum, tapi secara secara de facto pemekaran itu tadi sudah berkumpul kembali dalam simpul yang kita sebut Kepton. Gitu. Walaupun belum secara terlegitimasi ya, tapi secara ini dia sudah terbentuk dalam Kepton. Nanti yang pada sasarannya kita harapkan agar kejayaan peradaban di masa lalu dulu, di mana Kesultanan Buton itu kembali, tapi berbentuk sebagai provinsi Kepulauan Buton dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Ini yang menjadi harapan satunya, dan penggeraknya itu mesti dari Kabupaten Buton, karena Kabupaten Buton inilah yang induknya Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Karena induknya itulah saya mengikuti terus perkembangan ini. Tapi catatan yang paling mesti kita terus ingat adalah, walaupun Wakatobi sudah terlepas, Bupana sudah terlepas, Buton Tengah sudah terlepas, Buton Selatan sudah terlepas, tapi yang terlepas itu adalah wilayah dan administrasinya saja. Bahwa ada tradisi adat dan budayanya tetap adat dan tradisi budaya Buton. Jadi tidak dibilang ada lagi yang sebut itu budayanya budaya Kabupaten Buton Tengah. Nah, itu sudah mulai ada yang akan berpikir begitu. Dari berapa kegiatan mulai nampak tuh ada budaya Kabupaten Buton Selatan. Nah, yang kita khawatir sebentar ada lagi budaya Kabupaten Buton Teater.
Nah, inilah tujuan kita, di mana kita semuanya itu menyatukan bahwa acara ritual adat seperti ini hampir di seluruh karya menyelenggarakan itu. Setiap semua karya itu, semua karya yang ada di Buton Tengah, Buton Selatan dalam rangka memperingati setelah panen, lalu menghadapi musim tanam, pasti mereka merayakan acara ritual seperti ini. Dan acara ritual ini kita adakan semua kecuali mensyukuri apa yang sudah nikmat yang kita dapatkan, rahmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya tempat kita dikumpul bersama-sama. Dalam yang sekarang besar, saya kira belum tentu. Sekarang ada bupati dengan jajarannya, lalu ketemu sama masyarakatnya, mestinya yang diluaskan pembicaraannya supaya bupati dan seluruh perangkat satuan kerja daerahnya ini bisa mengetahui apa lagi yang menjadi kebutuhan masyarakat di sini untuk diakomodir, lalu nanti direpresentasikan dalam pembangunan baik tahun anggaran tahun yang akan datang, yang datang lagi dan yang akan datang seterusnya. Tapi yang pasti ya, saya juga sebenarnya belum serius cerita ini sama Pak Bupati, Pak Wakil, yang mesti memang di linknya itu bagaimana nanti penciptaan agar supaya masing-masing teman-teman kepala desa ini kan dulu belum mengelola anggaran. Saya masih dapat dulu ya, para kepala desa dulu ini mengelola anggaran paling 25 juta ya per tahun kan. Sekarang sudah ada sampai 1 miliar. Nah ini sayang sebenarnya kalau kemudian tidak dipikirkan bagaimana ada penciptaan desa yang bersifat independen. Dia sudah mandiri dengan kekuatan APBD-nya, sehingga ketergantungan dari APBD Kabupaten Buton itu lambat laun dia bisa terpisah. Nah, bagaimana skema pembangunannya itu? Saya kira dengan banyaknya SKPD yang ada, lalu memotong pembangunan yang ada, saya kira itu bisa. Lalu nanti mungkin Pak Bupati bisa membuat satu cetusan ide, dan ini kayaknya belum ada di luar ya. Saya baru mikir saja bagaimana kemudian desa ini diwujudkan dengan APBD dan dihubungkan dengan APBD kabupaten, lalu sasarannya bisa kemudian menciptakan desa-desa independen. Kira-kira begitu. Artinya mulai ketergantungan kepada pemerintah kabupaten Buton itu tadi lambat laun akan terpisah sendiri. Saya kira bisa disalin donasi ini, tapi programnya paling bagus nanti kalau itu dibicarakan dengan teman-teman kepala desa semua. Jadi kepala desa juga jangan jauh-jauh dari bupatinya. Kalau kepala desanya jauh-jauh nggak apa-apa, sama bupatinya saja. Karena mudah-mudahan ada acara-acara ke depan lagi, proyek-proyek ini bisa bersambung dan pemerintah masih bisa berjalan sampai 2 periode yang akan datang nanti bersama-sama. Dan itu harus terus duduk bersama-sama. Ya. Seperti sekarang ini kan saya kira sudah mulai bagus dibicarakan ini. Ya. Saya kembali lagi Bapak Ibu sekalian, tadi masalah budaya, sekali lagi bahwa Tengah, Selatan, Wakatobi, Bogor itu sana, itu mekar, itu hanya semata-mata administrasi dan wilayahnya saja, tapi bukan dari dan tradisi serta sejarahnya itu tadi. Jadi kita tetap memakai identitas kita apa? Identitas kita orang Buton. Entitas kita apa? Ada pacara. Apalagi entitas kita? Ada Wulyo. Entitas apa lagi? Cia-cia. Dalam cia-cia juga banyak entitas. Ada Wabula, ada Dewa, banyak. Ada Raporo. Itu entitas semua. Tapi ketika disebut identitasnya, maka muncullah satu identitas yang disebut dengan identitas kebutuhan itu. Dan tidak ada orang Bogor lagi, tidak ada orang Wulyo lagi. Yang ada hanya satu saja, Buton. Dan ini kita akan wujudkan pada provinsi teknologi yang kita sudah bicarakan bersama. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, sekali lagi saya berharap pada seluruh orang tua, kakak, serta dari saya di desa Walana untuk terus mempertahankan tradisi-tradisi kita ini. Ya, tradisi itu ini dan harapan ke depan generasi-generasi kita tidak kehilangan arah dari pemahaman budaya dan sejarah dan Kesultanan Buton ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Buton.
kepada Bapak Dr. Abdullah Bakri, MSI, dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bupati Senior Bapak Samsul Abu Samsul Sarjana Hukum Ibu dan sekaligus Kepala Budaya dan tokoh Ketua Buton yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Buton atau mewakili beserta seluruh anggota yang berkesempatan hadir, tapi satu juga hadir Pak Abu dari PKS, Nasdem, Golkar dan dua PKS yang hadir. Yang saya hormati para pejabat keseluruhan yang pemerintah dari Kabupaten Buton hadir hari ini bersama-sama rombongan dua asisten 1 dan asisten 2, kemudian para kepala opini, camat, ada juga para kepala desa, khususnya Sahibulai, camat Tasarimu, beserta seluruh anggota forum koordinasi pimpinan kecamatan Tasarimu. Saya lihat tadi camat Kapolri juga ada. Kayaknya saya mau Kapolri dan Kapolri kompak terus ini. Ya, boleh hapus. Mudah-mudahan kompaknya terus. Serta hadirin Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu demi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda dunia, di Indonesia, Sulawesi Tenggara, bahkan kita di Kabupaten Buton, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat? Ada yang batuk-batuk tidak? Tidak. Yang bersih-bersih? Tidak. Panas? Tidak. Hatinya panas? Karena mungkin ada yang tidak kedapatan. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Data terakhir Buton itu 4 yang terindikasi positif, hanya saja keadaan mereka tanpa gejala dan mengalami isolasi mandiri, tidak lagi disatukan seperti dulu yang jumlahnya puluhan, tapi mereka alhamdulillah kondisi sehat. Hanya berdasarkan pemeriksaan laboratorium mereka terindikasi positif COVID-19. Dan kita semua juga saya beri ruang untuk sekolah-sekolah sesuai arahan Bapak Menteri Pendidikan boleh belajar tatap muka tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Di Maulana sudah tatap muka? Sudah belum? Ya, dengan persetujuan orang tua ya. Karena arahan Bapak Menteri Pendidikan silakan asal dengan persetujuan orang tua, dan itu sudah dilakukan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mewakili seluruh jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Buton menyampaikan selamat kepada masyarakat Desa Maulana atas syukuran ritual adat tahunan pesta kampung yang kita selenggarakan setiap tahun. Saya dapat kisi-kisi dari Ibu Camat, dari Kepala Camat Kepala Desa tadi, katanya alhamdulillah tahun ini panen Maulana, jambu dan sebagainya bagus. Betul tidak? Betul. Nah, ini kurang yakin. Betul tidak? Betul. Nah, berarti kesyukuran kita tahun yang lalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tahun ini lebih bagus. Kalau kita bersyukur lagi, insya Allah tahun depan akan makin bagus lagi. Ya, terutama nanti seperti tadi disampaikan oleh Bapak Senior bahwa keterkaitan antara program di desa kemudian dengan satuan organisasi perangkat daerah di kabupaten perlu kita sinkronkan lagi ke depan, dan sesuai arahan dari pemerintah bahwa dana desa yang ada ketika infrastruktur baik dalam desa maupun di lingkungan di desa masing-masing
sudah teratasi, maka didorong ke BUMDes ya pada usaha milik desa. Itu yang tadi dimaksudkan oleh Bupati Senior, sehingga suatu saat memang dengan bergulirnya dana melalui BUMDes itu, lalu kemudian desa-desa ini menjadi desa-desa mandiri. Artinya ketergantungan dengan pemerintah kabupaten itu bisa dikurangi. Bagi urusan-urusan yang tingkatnya lokalitas di tingkat desa. Tapi kalau urusan besar, tetap itu menjadi kewajiban pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat untuk diselesaikan sesuai dengan skala masalah yang dihadapi. Bapak sekalian yang menghormati, tadi saya diskusi dengan Bupati Senior. Waktu kami sosialisasi tahun 2011 ya, di sini ternyata kondisinya sudah jauh berbeda dibanding dengan tahun 2011 yang lalu. Alhamdulillah, rumah-rumah juga sudah bagus-bagus ya. Ya, jalan tinggal sedikit lagi kita koordinasi dengan provinsi mudah-mudahan, tinggal sedikit ini masuk ke perbatasan. Dan sesuai dengan visi-misi Umar Bakri dulu, menjadikan Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan secara konsisten, insya Allah selama 10 tahun dari 2012 sampai dengan insya Allah 2022 itu tetap konsisten kita laksanakan. Konsistensi itu insya Allah telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Di bidang budaya misalnya, dulu kita pakai kampuri begini kita malu-malu, kita bahkan tidak pernah kita laksanakan. Setelah kurang lebih 7 kali berturut-turut kita selenggarakan festival budaya Buton atas inisiatif pemerintah daerah melalui bupati waktu itu Pak Samsul Abdul Salam dan semua elemen di Kabupaten Buton. Kemudian pakaian adat kita yang dulunya tenggelam, tidak tampak, sekarang muncul. Bahkan di tingkat provinsi, kemarin kita acara di provinsi, itu sudah dibagi-bagikan kita waktu dulu. Ada yang tidak bawa kampuri, semuanya dikasihkan kampuri untuk kita pakai pada waktu itu. Nah, boleh aplos kalau ini. Nah, kalau tidak aplos, nanti tidak nyambung. Kenapa? Ini buah dari konsistensi kita terus mengeluarkan yang namanya budaya Buton. Budaya Buton itu berkali-kali saya katakan adalah budaya universal. Nilai-nilainya, falsafahnya semuanya universal. Hanya memang dalam bahasa Buton. Tetapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan seterusnya, kita tidak perlu malu dan rela diri tentang nilai-nilai dalam bahasa budaya Buton. Kita patut bangga karena para leluhur kita masa lalu telah mewariskan kepada kita nilai-nilai yang begitu tinggi dan universal. Oleh karena itu, pesta budaya, pesta adat seperti ini setiap desa terus kita pertahankan. Tahun ini, izin Pak Bupati Senior, kita tidak bisa selenggarakan festival budaya Buton karena pandemi. Dari seluruh anggaran atas perintah Menteri Dalam Negeri, kita telah realokasi. Jadi dana-dana yang kita alokasikan untuk festival budaya Buton, kita alokasikan untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang terpotong akibat COVID-19. Yang berikut berkaitan dengan kawasan bisnis. Terus kita gelorakan sejak beberapa tahun yang lalu, itu menjadi visi bersama. Dan insya Allah hari ini karena konsistensi itu, sejak beliau kita berdua dilatih bupati dan wakil bupati waktu itu selalu diskusi bertanya, kenapa aspal ini tenggelam? Kenapa? Bertanya terus kita. Dan alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian ada saja orang-orang kelompok-kelompok yang kemudian menamakan dirinya pemerhati aspal itu, menyampaikan kepada beliau waktu itu, dan kita minta untuk segera dipasang dulu di Kabupaten Buton. Sehingga mulai tahun anggaran 2013 sampai hari ini seluruh jalan Kabupaten Buton sudah menggunakan
aspal beton 100%. Kenapa? Kalau kita belum yakin, bagaimana kita mau menyampaikan kepada pemerintah daerah yang lain bahwa kita patut menggunakan produk dalam negeri yang namanya aspal beton itu dengan keyakinan bahwa kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah dan mudah. Kita dulu beliau selalu menyampaikan 3M, mutunya, mudah dan murah. Dan hari ini insya Allah telah dijawab oleh pemerintah. Beliau 2 kali ketemu Presiden, 1 kali ketemu di Istana Bogor, 1 kali ketemu bersama Gubernur di Istana Merdeka, menyampaikan tentang keunggulan aspal beton. Dan Indonesia patut bangga dan menggunakan aspal beton untuk membangun dan memelihara jalan seluruh Indonesia. Tersauti. Alhamdulillah kemudian saya teruskan lagi. Tidak berhenti. Saya ketemu lagi dengan Presiden. Saya sampaikan lagi di Istana Bogor. 1 kali di Kendari, beliau waktu kampanye 2019. Sama, kita dorong semua. Kemudian keluarlah perintah beliau untuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Tim TKDN, tim komponen dalam negeri, yang menginstruksikan bahwa seluruh keperluan pembangunan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Merauke, menggunakan komponen dalam negeri. Itu yang diutamakan, terutama sekali yang 40% ke atas. Maksudnya begini, ada kebutuhan pembangunan yang komponen itu di atas 40%, maka itu harus diutamakan dipakai. Aspal ini bagaimana? Aspal ini 100% komponen dalam negeri, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menggunakan aspal beton yang keyakinannya sudah tidak diragukan lagi. Beliau waktu itu dengan CPHMA itu, saya ditugasi mewakili beliau promosi kemana-mana, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Tengah itu bersama beliau aspal beton digelar di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Jadi kita tidak main-main, betul-betul membakar. Tahun 2015 beliau menugasi saya waktu itu, kita uji gelar CPHMA di Tol Cipularang 109. Jadi kalau dari Jakarta ke Bandung itu ada kilometer 109, 1 kilometer itu aspal beton. Kita selingkan dengan aspal minyak. Dan kalau kita lewat di sana, saya selalu ingat di sini dan aspalnya sampai hari ini masih sangat bagus. Itulah yang menjadi keyakinan kita. Terakhir kemarin keluar peraturan Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk tahun anggaran 2021 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal beton. Nah, itu ya. Ini hubungannya. Kalau itu sudah menjadi kebutuhan nasional, maka insya Allah Labela dan sekitarnya akan menjadi satu pertumbuhan ekonomi baru dengan industri aspal dan seluruh baik yang raw material maupun hasil industrinya akan keluar dari Kecamatan Basrimu melalui pelabuhan Nambo. Baik yang raw material untuk kebutuhan CPHMA maupun hasil industrinya. Dan kita doakan mudah-mudahan pabrik yang beliau bangun di sana bisa segera produksi dan bisa kita tingkatkan lagi agar ada puluhan ribu nanti ribuan orang akan bekerja di sana. Aspal akan keluar. Kemarin saya mendapat kunjungan Pemda Buton dikunjungi oleh sejumlah kementerian, terutama kementerian di bawah koordinator Kementerian Kemaritiman dan Pariwisata dan Investasi, untuk meninjau, memastikan bahwa 2021 aspal yang keluar dari Buton bisa mensuplai seluruh Indonesia yang sudah pasti akan menggunakan aspal beton. Secara teknis, Bapak Gubernur juga sudah memanggil kami semua, para asosiasi, kemudian saya juga dipanggil untuk bicara teknisnya. Sama yang sudah yang menamakan dirinya pemerintah aspal beton itu, mereka yang punya
racikan mereka yang punya formula CKRMA itu. Nah, insya Allah secara teknis sudah dijaminkan juga, tinggal bagaimana langkah-langkah konkret oleh Bapak Gubernur, kemudian Kementerian Teknis untuk meramu menyatukan kami semua pemerintah daerah ini, sehingga betul-betul tahun 2021 Buton sudah bisa mensuplai aspal di seluruh Indonesia untuk kemudian menjadi kebanggaan dan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Buton dan juga tentu saja Indonesia. Yang terakhir saya ingin sampaikan, mohon doa dan dukungannya juga. 2 hari yang lalu saya melakukan video conference atas hasil pemaparan saya di Kadin Pusat tentang ada keinginan investor untuk membangun Buton Industry Park. Nah, kayaknya agak-agak miring bahasanya. Maksudnya industri yang lengkap. Dibutuhkan lahan kurang lebih 2 hektar. Jadi termasuk pembangkit listrik yang dikasih harga ditawarkan itu 5 sen dolar per kWh. Kalau saya tanya kemarin di Pak Senior, kurang lebih 500-an. PLN itu dia menjual itu 1.400-an per kWh. Nah, jika ini kejadian, saya ingin menawarkan ke mereka yang 3 atau 4 sennya itu dia melalui perusahaan, jadi bermitra dia, sehingga kehadiran industri ini terusnya juga bisa mendapatkan pendapatan, lalu kemudian mendongkrak pendapatan asli daerah. Dan itu jangka panjang, karena energi pembangkit listrik ini tidak untuk 1-2 tahun, tapi puluhan tahun. Sehingga selanjutnya Buton bisa memiliki pendapatan asli daerah yang ajak terus-menerus bertahan, dan bupati selanjutnya lagi siapapun mereka, ya, setelah 2020 dan seterusnya, Pak, ya kan? Mereka sudah punya masa depan. Boleh bertahan. Itu tidak dilarang bertahan, Pak. Nah, saya sudah tawarkan lokasi, insya Allah nanti kita akan bicara juga dengan beliau. Mudah-mudahan termasuk rencana pembangunan pabrik litium, baterai litium. Karena ke depan minyak akan tidak terpakai lagi. Jadi, dan mobil listrik sudah mulai diproduksi sekarang. Dan itu membutuhkan baterai. Semua komponen nanti kebutuhan manusia sudah akan menggunakan baterai. Dan mereka rencana akan mendirikan pabrik litium terbesar. Itu harapan mereka kalau kita bersedia menerima mereka. Ini ada keinginan besar seperti itu. Oleh karena itu, cita-cita Umar Bakri masa lalu tentang menjadikan Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya ke depan, insya Allah setahap demi setahap bisa kita hadirkan di daerah yang sama-sama kita cintai ini. Sebelum nanti dia menjadi provinsi Kepulauan Buton sebagaimana beliau dari sini. Provinsi Kepulauan Buton itu secara dokumen politis sudah lengkap semua. Waktu beliau sebagai sampai sekarang ya masih ketua tim percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. Dokumennya sudah lengkap supaya tidak ada lagi di luar sana ada yang mana di nasibnya. Sudah lengkap. Apa yang lengkap? Dokumen politis itu yaitu persetujuan daerah induk, yaitu gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara sudah sepakat untuk melepas Kepulauan Buton itu menjadi provinsi tersendiri. Yang berikut, nanti dulu jadi tangan. Yang berikut dokumen politis lainnya lagi adalah kesepakatan daerah-daerah cakupan. Sudah ada arena tadi disinggung beliau, mulai dari Wakatobi, Buton Utara, Buton, Kota Bau sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Buton, kemudian Buton Tengah, Buton Selatan. Dokumennya sudah paripurna, tidak ada lagi yang kurang. Dan itu semua sudah ada di Komisi 2, sudah ada di BPD, sudah ada di Kementerian Dalam Negeri. Sekarang kita berdoa mudah-mudahan segera muncul kebijakan pemerintah melalui peraturan pemerintah tentang tata cara pembentukan daerah otonom baru
yang diatur di Undang-Undang 23 2014. Kalau itu PP-nya sudah keluar, maka insya Allah. Jadi kalau kemarin ada beredar di media bahwa ada anggota DPR membawa 4 provinsi tidak masuk, itu belakangan. Tetapi yang sudah masuk dokumennya yang di 100-an itu termasuk provinsi Kepulauan Buton itu dokumennya sudah paripurna. Sekarang yang belum itu adalah kebijakan pemerintah yang kita punya. Sekiranya itu segera selesai, maka mungkin yang pertama lengkap saat itu adalah provinsi Kepulauan Buton. Nah, itu paling utama. Apa yang tidak lagi masalah? Ibu kota sudah tidak masalah, nama sudah tidak ada masalah, kesediaan cakupan sudah tidak ada masalah, kesediaan hidup melepas masalah. Selama ini yang bermasalah adalah selama itu hidup tidak mau, yang cakupan demo terus, ada lagi cakupan 1-2 balelo seperti yang dulu yang harusnya Buton Raya sudah bukan karena ada 2 daerah menarik diri sehingga tidak cukup lagi karena syaratnya kan 5. Waktu itu 6, lalu 2 mundur, tinggal 4. Maka 4 itulah yang tidak memenuhi syarat. Nah, yang menjadi penghalang itu untuk provinsi Kepulauan Buton hari ini dokumennya sudah tidak ada. Jadi kalau ada isu lagi di luar sana bagaimana tentang itu dengan rakyat, mereka tidak tahu. Saya dengan beliau yang tahu kemana-mana dulu. Kita ke Komisi 2, kita ke Kementerian Luar Negeri, mempercepat. Mestinya waktu itu Buton Raya sudah lengkap, harusnya. Saya dengan beliau masuk itu sudah kasih kelihatan. Jadi dokumennya lengkap semua, masih konsep Buton Raya. Hanya waktu itu Ketua Komisi 2 beliau bilang ini tidak cukup waktunya, hanya 3 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober. Waktu itu masih Undang-Undang 32. Kalau Undang-Undang 32 itu DPR masih diberikan hak untuk membentuk undang-undang melalui hak inisiatif terhadap pembentukan daerah otonom baru. Jadi DPR bisa menggunakan hak inisiatifnya meskipun pemerintah melakukan moratorium. Tidak ada yang bisa melarang karena itu hak konstitusional. Tapi hari ini di Undang-Undang 23 2015 hak inisiatif membentuk undang-undang dalam rangka membentuk daerah otonom baru dicabut oleh undang-undang. Tidak ada lagi. Oh kalau bisa sudah selesai. Kita sudah di DPR sudah selesai. Kalau bisa. Karena dokumennya sudah lengkap. Saya kira itu menjadi informasi bagi kita semua. Kita doakan mudah-mudahan kita semua sehat. Yang hadir hari ini Kabupaten Semeru juga dalam rangka menghadapi ke depan bisa sehat, kita semua sehat. Dan masyarakat Kabupaten Buton sebagai hidup untuk tetap punya wawasan yang luas. Seperti kata beliau tadi, kita adalah hidupnya Buton secara keseluruhan. Oleh karena itu wawasan kita juga harus kebutonan. Jangan berpikir sekat-sekat seperti yang beliau sampaikan tadi. Kita semua satu adalah Buton. Dengan cara itulah kita akan bisa mendapatkan kemajuan serta lebih serta untuk kemaslahatan masyarakat eks Kesultanan Buton yang sama-sama kita cinta. Terima kasih, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu berlebihan. Saya ini wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di program ini seperti yang kita sudah ketahui bersama. Sebenarnya panjang ceritanya ini, tapi sampai hari ini pun ini masih tetap dilaksanakan. Berarti ini komitmen dari awal, bukan hanya baru hari ini. Tapi ini sebenarnya seluruh anak negeri ini dari dulu sampai mungkin ke depan pasti tidak akan melupakan hal ini. Kalau benar-benar mengakui bahwa ini adalah bagian dari kita. Dan tadi rekan-rekan yang memang dari dulu kita hampir 100% kita berkeliling di negeri Buton ini, yang kita kedepankan budaya. Administratif boleh berpisah-pisah, tapi kita harus komitmen Buton tetap satu. Ini dari sisi budaya kita tidak akan mungkin habis, kita tidak akan mungkin selesai. Tapi apa yang perlu ditekankan untuk budaya, toh saja yang kita, karena bisa menopang semuanya. Jadi budaya itu pada prinsipnya identitas, ya. Identitas diri sekaligus jati diri. Jadi kalau bilang budaya Buton, maka itulah identitas kita sebagai orang Buton dan sebagai jati diri kita sebagai orang Buton. Hanya saja kan identitas ini senantiasa dibarengi dengan komponen lain, misalnya entitas. Ya. Identitas dan entitas itu beda. Kalau identitas itu keseluruhan Kabupaten Buton yang kita sebut kebutonan. Tapi kalau kita bilang entitas, maka entitas kita banyak. Nah inilah yang kita mau sambung, jangan sampai nanti setelah kita mengkar adanya pemisahan wilayah administrasi, lalu pengelompokan itu jangan kemudian terpisah juga secara budaya. Nah entitas kita banyak, entitas Mulyo, ya, Buton, ya, Lancana, Cia-Cia, dan pecahannya juga banyak. Nah yang harapan kita pemerintah Kabupaten Buton sebagai representasi dari ex-Kesultanan Buton itu, bagaimana kemudian 70 kali itu kembali menyatu menjadi satu identitas, satu kebesaran Buton, satu kebesaran budaya Buton, dan identitas Buton, serta jati diri kita sebagai orang Buton. Baik orang Buton yang ada di sini, yang ada di Papua, di Maluku, di Sumatera, dan seterusnya. Dan kita jutaan orang. Nah, apa yang pesan yang mau kita ambil di sana, bahwa sebelum kita penghapusan suara kata itu, kita membentuk suara kerajaan dan kesultanan Buton, dan itu besar. Tapi ketika kita masuk dalam negara kesatuan, lalu kita masuk dalam skala yang kecil. Nah, oleh karena itu tujuan kita lewat seluruh kita orang Buton dimanapun berada, ingin menyatukan kembali kesatuan peradaban itu dan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dalam satu pilar yang besar, maksudnya provinsi. Jadi Kepulauan Buton, provinsi Kepulauan Buton yang kita cita-citakan bersama. Dan paling tidak dalam komunitas Indonesia itu, ya, Buton juga sudah merupakan satu pilar negara yang masuk dalam provinsi, bukan hanya dari satu kabupaten. Saya kira pesan moral yang setiap hari kita setiap tahun adakan terus acara-acara kegiatan memperingati budaya-budaya tua seperti ini, itu mengeksplorasi semua budaya-budaya tua yang kita lakukan itu, yang diturunkan oleh orang tua, yang menunjukkan bahwa benar bahwa Buton itu pernah melampaui satu masa kejayaan peradaban budaya. Identitas boleh banyak. Ya. Nanti ya ini saya sebelumnya saya mau izin nanti setelah ada momen tersendiri kayaknya harus dibahas dari sisi pemerintahan kita harus berkaitan semua ini. Penopang dari semua kemajuan itu saya pikir budaya, karena itu landasan kita seperti yang disampaikan di sambutan juga tadi, itu juga termasuk juga Pak Bupati. Baik, terima kasih pemirsa Kepulauan TV yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara budaya sebagai modal ex-Kesultanan Buton dalam membangun masyarakat yang kokoh, yang kuat, bersatu, itu sudah kita sampai dijelaskan oleh beliau tadi. Nah, tidak berhenti di situ, itu sebagai modal. Tentu ada langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti kemudian. Modal positivitas, kebersamaan, persatuan itulah hendaknya menjadi modal untuk menjadikan Buton ini bisa lebih maju secara keseluruhan dari semua aspek, baik dari aspek tadi budayanya sebagai modal, kemudian aspek ekonominya, kesejahteraannya. Nah, itulah yang menjadi tugas kita ke depan bersama-sama, tidak saja pemerintah daerah, tapi seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh budaya, dan tentu saja dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, sehingga rencana besar pemerintah daerah Kabupaten Buton sejak 2012, 2017, kemudian 2017-2022, di mana kita berharap
kawasan bisnis dan budaya terdepan itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kesultanan Buton yang hari ini Kabupaten Buton. Meskipun tinggal 7 kecamatan, tapi kita tetap membawa misi untuk seluruhnya. Karena apabila kawasan bisnis yang kita cita-citakan tercapai, tidak hanya masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Buton, tapi seluruh wilayah cakupan ini pasti akan mendapatkan imbasnya, baik dari pertumbuhan ekonominya, tenaga kerjanya, dan tentu saja pertumbuhan konsumsi, baik sektor perikanan, sektor pertanian akan naik semuanya. Sehingga semua masyarakat di wilayah Kepulauan Buton ini, dia sebagai nelayan pasti menjadi supplier untuk konsumsi. Petani juga begitu. Nah, ini kalau dipadukan, budaya tadi kita sudah kohesi, sudah bersatu, lalu kemudian didukung oleh bisnis yang bisa mendorong percepatan pertumbuhan dan kesejahteraan, saya kira Buton akan makin keseluruhan ya, Kepulauan Buton akan makin cerah 5-10 tahun yang akan datang. Terima kasih. Apapun yang direncanakan, kata orang tua, kalau menyertakan budaya, insya Allah berkati. Amin. Amin. Terima kasih.